Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Serbi Easy. Nah, sekarang kita sampai pada video keempat ya. Video keempat. Di video keempat tentang kursus menggunakan Google Classroom. Ya, gratis. Kalau di YouTube ini kan gratis ya. Menggunakan Google Classroom untuk para dosen, guru, dan trainer. Nah, kemarin saya sudah memberikan contoh bagaimana membuat kelas untuk trainer. Contoh ya. Sekarang saya akan berikan contoh membuat kelas untuk guru ya. Untuk guru. Insya Allah moga-moga nanti di video berikutnya saya berikan contoh untuk dosen ya. Sebenarnya sama ya, untuk guru dan untuk dosen itu sama, tinggal jenis pelajarannya dan jenis membuat kelas itu kan ya sama saja sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita berikan contoh aja supaya lebih jelas. Sekarang untuk guru dulu ya. Guru mau SMP, mau SMA, mau SMK sama. Karena guru itu mesti terdiri dari mata pelajaran. Ya, terus kemudian murid, terus kemudian kelasnya namanya kelas apa ya, terus kemudian mungkin ini semester 1 apa semester 2, kan kira-kira itu komponennya di dalam membuat klasifikasi itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat kelas untuk contoh apa misalnya ya, SMK misalnya ya, SMK. SMP dan SMA Pak sama. Apalagi kalau untuk pelajaran yang normatif ya. Ini saya akan berikan contoh pelajaran komunikasi. Meskipun di Meskipun di kurikulum belum muncul, tapi pura-puranya sudah lah ya, karena komunikasi sekarang menjadi penting. Biarin aja saya kasih contoh ini, biar siapa tahu bisa menginspirasi para pemegang kebijakan. Jadi mestinya memang komunikasi masuk di dalam kurikulum ya. Ini bagian soft skill ya, bagian dari soft skill yang sangat dibutuhkan oleh pembelajaran abad 21 atau pembelajaran abad milenial ya, atau pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Sahabat-sahabat tahu kan ada 4 soft skill yang harus dimiliki anak-anak ya, supaya mereka tidak terhempas di dalam persaingan yang semakin tidak menentu ya. Harus ada 4 soft skill yang dimiliki. Di samping karakter, 4 soft skill itu adalah 4C ya: creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Nah, 4 ini harus ditanamkan kepada anak-anak, dan saya sih menyarankan masuk ke dalam kurikulum. Ini misalnya pura-puranya sudah masuk di dalam kurikulum ya, pura-puranya, sehingga saya akan memberikan contoh materi komunikasi dibuatkan kelas ya. Nanti contoh materinya pakai buku yang saya tulis sendiri ya. Judulnya adalah motivational speaking ya. Nanti teman-teman yang menyesuaikan aja, yang ngajar matematika ya matematika, ngajar biologi ya biologi. Sekarang nggak ada ya biologi ya, science ya, mungkin loh ya, nggak tahu saya. Oke ya, sekarang kita buat kelas ya, create kelas untuk guru. Kita masuk ke ini ya, masuk ke Google Classroom ya. Kalau kemarin saya masuk ke Classroom dulu baru login, sekarang tak kasih contoh login dulu atau sign in dulu, baru nanti masuk di Classroomnya. Sign in dulu ya, kita klik sign in. Nah, sahabat-sahabat, ini saya sudah disediakan account saya sudah ditulis di sini. Tapi kalau nggak ada biasanya di sini langsung kosong, terus ada kosong kita mengisikan akun. Tapi karena ini sudah tersedia, langsung tak klik aja ya, karena saya akan masuk melalui Jumala Multazam 1. Iya, password ditanyakan.
Kita masukkan, ya. Oke, kita sudah masuk sekarang di Google. Kita bisa nyari di sini Classroom di titik 9 ini di bawah. Nah, ini ada Classroom. Kita klik aja Classroom. Atau kita langsung ketik di sini classroom.google.com. Tapi ngapain juga ngetik? Di sini saja tinggal ngeklik, ya. Oke, Classroom kita klik. Jadi login dulu, baru Classroom-nya diklik, ya. Sudah, sekarang kita sudah ada di dalam Classroom. Nah, kalau saya mengajar komunikasi, materi komunikasi, mata pelajarannya adalah effective communication. Ya, kelasnya kelas apa? Tergantung pembagian kelas yang sudah ada saat ini. Sekarang ini kan kelas sudah dibagi. Misalnya di SMK misalnya ada 3 jurusan. Masing-masing jurusan itu 3 kelas misalnya, berarti kan ada 9 kelas, ada 3 jurusan, masing-masing jurusan jangan banyak-banyak lah, 2 kelas misalnya, berarti ada 6 kelas. Untuk kelas 1, ya, tak kasih contoh saja, misalnya jurusannya adalah teknik jaringan akses komunikasi, kemudian teknik rekayasa perangkat lunak software, ya, kemudian teknik teknik jaringan komputer misalnya, ya, ada 3 jurusan. Ini tak kasih contoh aja. Bagaimana cara membuat kelas? Diklik plus di sini, ya. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam Classroom tadi, setelah kita klik program Classroom tadi, ya, muncullah ini ada tulisan Google Classroom, berarti kita sudah ada di dalam ruangan halaman Google Classroom. Kita klik plus, ya, plus. Nah, ini ada 2, buat kelas apa gabung kelas? Kita buat kelas. Nah, begitu. Saya telah membaca, oke, sudah, lanjutkan. Nah, sekarang saya kita kasih nama pembagian kelasnya apa. Misalnya kelas 1 tuh kalau di SMK namanya 10, ya. Terus jurusannya misalnya teknik jaringan akses telekomunikasi, TJA. Terus TJA berapa? TJA 1. Misalnya begini, ya. Nah, karena setiap jurusan ada 2, setiap kompetensi keahlian ada 2 kelas, ya. Nah, bagian-bagian apa? Ini adalah kita isi semester misalnya, ya. Ya, section ini kalau bahasa Inggrisnya section. Semester 1 dan semester 2. Semester 1. Misalnya, ya, semester 1. Begini. Kenapa sih harus dikasih ini? Supaya nanti kita bisa mengidentifikasi mana kegiatan semester 1 dan mana kegiatan semester 2. Kalau ini dibuat triwulan juga boleh saja. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 begitu. Kalau ingin dibedakan, ya. Mata pelajarannya apa? Saya mata pelajarannya adalah effective communication, ya, effective communication. Dengan buku pegangan adalah motivational speaking, ya. Atau komunikasi efektif aja deh, komunikasi efektif. Iya. Ruangnya mana? Ruangnya misalnya ruang gedung A1. Misalnya begitu, ya. Gedung A1. Atau tidak pakai ruang karena moving class, ya wis, ruangannya enggak usah, dikosongin aja. Yang penting sebenarnya paling penting 2 ini, saudara. Ya, tapi supaya dokumen kita lengkap, ya, dikasih mata pelajarannya adalah komunikasi efektif. 10 TJA 1 semester 1 komunikasi efektif. Oke, kita buat. Klik buat. Perlu waktu, kita tunggu, ya. Nah, jadilah sudah. Ya, sahabat-sahabat, ini adalah halaman utama dari kelas, ya. Kelas 10 TJA 1 semester 1. Kode ini adalah kode kalau kita serahkan ke murid untuk join. Jadi kalau murid mau join ke kelas ini, kode ini bisa dipakai, ya. Nanti kan di sini kan ada join tadi, ya.
Iya, terus ini adalah komunikasi, pengumuman dan seterusnya ya. Bagaimana respon siswa dalam pengumuman ini? Itu kita bisa lihat di sini, tapi ini jangan kita bicarakan dulu ya. Karena sesi ini atau video ini hanya contoh untuk membuat kelas. Sedikit-sedikit saya review ya. Tugas kelas ini adalah bagaimana caranya kita membuat tugas. Ya, pelajaran-pelajaran tahap demi tahap gitu. Terus anggota ini adalah siswanya siapa saja nanti siswa. Terus kalau kita punya guru asisten atau guru bantu atau co-teacher ya nanti akan terdaftar di sini. Ini teacher utamanya adalah Jumal Multazam. Kemudian ini adalah daftar nilai ya. Nanti kalau kita melihat daftar nilai anak-anak. Oke. Sementara gitu dulu ya, nanti kita bahas detail setelah kita membuat kelas. Sekarang saya lanjutkan lagi membuat kelas berikutnya. Ya, caranya adalah kita klik di menu garis 3 ini, iya, dan kelas. Nah, dah, kita titik. Ini adalah kelas kita tadi. Nah, kita klik titik plus di sini ya, titik plus ini. Kita klik. Nah, yang ini gabung ke kelas tadi yang menggunakan kode. Ini adalah untuk siswa yang gabung ke kelas untuk siswa. Nah kita enggak, kita buat kelas ya, kelas berikutnya. Ini sudah 10 TCA 1, maka berikutnya adalah lanjutkan. Iya 10. Pakai gini enggak ya? Pakai deh. TCA 2. Semester 1. Mata pelajaran komunikasi efektif. Buat. Iya, sudah jadi sama dengan tadi tampilannya. Kita kembali ke sini juga kelas. Nah, sudah jadi 2. Supaya sama ini ada stripnya, kita kasih strip juga ya. Kasih strip juga. Begini, iya. Tahu ya caranya tadi ya? Mengedit gini ya, klik edit ya. Oke, terus buat kelas berikutnya. Tadi kan setiap jurusan ada 2 kelas ya. Setiap jurusan ada 2 kelas. Setelah TCA maka saya kemudian buat kelas teknik komputer jaringan TKJ. Nama kelas TKJ. Sorry, 10 itu kelas 10. TKJ 1. Bagian semester 1 sama semua. Semester 1. Mata pelajaran komunikasi efektif. Iya. Butuh waktu. Iya. Kita kembali ke sini lagi ya. Menu utama. Kelas. Kita sudah punya 3 kelas, jumlahnya minimal ada 6 ya. Buat kelas lagi, begitu terus ya sampai 6, apa-apa sampai komplit aja. Kelas 10 TKJ 2, bagian semester 1, mata pelajaran komunikasi efektif. Nah, jadi dan kita kembali ke sini lagi, kelas lagi. Sudah punya 4 ya. Nah, sekarang jurusan yang ketiga yaitu rekayasa perangkat lunak yang disingkat RPL. Klik plusnya, kemudian buat kelas. Ya, saya telah membaca. Lanjutkan. Kelas 10 RPL rekayasa perangkat lunak 1. Bagian semester 1. Mata pelajaran komunikasi efektif. Nah, gitu ya. Buat. Iya. Oke, jadi kita kembali ke sini kelas lagi. Kita sudah punya 5 kelas. Sekarang 10 sekarang RPL 1 ya. Sekarang kita buat 10. Buat lagi buat kelas. Ya. Lanjutkan. Iya. 10 RPL 2. Semester 1, mata pelajaran komunikasi efektif. Oke. Ya, kita kembali sini. Kita lihat. Nah, sekarang kita sudah punya 6 kelas. Mulai dari
10 TJA 1, TJA 2, ya. TKJ 1, TKJ 2, oke. Dan RPL 1, RPL 2. Sudah punya 6 kelas ya, kita sudah komplit. Nah, kita lihat isinya. Nah, bagaimana caranya memanggil siswa join di kelas ini? Nah, kelas kan harus ada siswanya tuh. Kalau SMK itu misalnya atau SMA itu misalnya maksimal 36 per anak. SMP misalnya maksimal 32 atau berapa lah ya, sesuai dengan aturannya masing-masing. Nah, itu sahabat-sahabat, caranya membuat kelas. Setelah ini akan saya berikan contoh untuk dosen, ya. Contoh bisa persis, bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kondisi di institusi masing-masing. Nah, mirip sekali ya, untuk dosen itu tinggal menyesuaikan saja. Tapi nggak apa-apa, nanti saya buatkan contoh juga supaya bisa menjadi referensi yang lebih jelas. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di video keempat ini, dan tunggu video kelima, itu bagaimana create kelas di Google Classroom khusus untuk dosen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.